Halo Bismania, kita kali ini akan membahas tentang minyak sawit. Yuk, mari kita mengenal minyak sawit lebih baik. Jadi, sehat gak sih? Apa fungsinya dan manfaatnya bagaimana? Yuk, kita kenal. Bagi yang penasaran, monggo silakan simak terus video ini. Selamat datang di channel Binaraganet bersama saya Jo Puafu, biasa dipanggil nama Jo JP atau JP, yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Oke, mari kita lanjut. Nomor satu adalah faktor nomor satu, minyak sawit terbagi dua sumber, yaitu buahnya, buah sawit, dan inti sawit. Ini intinya nih, yang warna putih, dan ini buahnya atau dagingnya, ya, daging dari sawit. Jadi kandungan inti sawit itu disebut palm kernel, mirip kelapa, kandungannya mirip kelapa, daging kelapa maksudnya. Kemudian buah sawit, palm fruit, mirip dengan zaitun, mufanya lebih tinggi, tapi nggak setinggi zaitun ya, mendekati. Jadi minyak buah sawit disebut dengan palm oil, ini palm fruit ini, diambil dari daging buah sawit. Sedangkan minyak inti sawit disebut dengan palm kernel oil, diambil dari inti biji putih yang lunak ini, sawit. Oke. Kandungan daging buah sawit dan inti sawit pun juga sangat berbeda. Jadi minyak kelapa, minyak sawit, dan kakao sebagai sumber nabati lemak jenuh tertinggi. Jadi bisa dilihat di sini minyak kelapa yang paling tertinggi minyak jenuhnya, lemak jenuhnya bisa sampai 89%. Kemudian diikuti oleh minyak inti sawit. Ini saya bilang kenapa bisa mendekati kelapa, ya. Ciri khasnya hampir sama, ya. Kemudian dia memiliki mufa yang cukup tinggi, dan minyak sawit lebih tinggi, ya. Dan ini minyak kakao, ya. Jadi di sini terlihat bahwa LCT-nya, lemak jenuhnya masih ada, tetapi dia mufanya sangat tinggi, mencapai 36 sampai bahkan ada 40%, dan ini pufanya sekitar 10%. Oke. Palm oil tradisional, yang saya sebut tradisional, itu masih diproses secara cold press, ya. Mengandung vitamin E tinggi dan karotenoid, makanya kenapa warnanya merah, ya. Ini lihat, red palm oil. Jadi vitamin E ini memberikan stabilitas dan mencegah oksidasi lemaknya. Karena beta-karotin memberikan warna kemerahan pada palm oil, dan secara tradisional dipakai untuk memasak, membuat sabun batang, ya, dan sebagainya. RBD palm oil ada melalui proses pemurnian, pemutihan, dan penghilangan bau. Jadi RBD singkatan dari Refine, Bleach, Deodorize. Refine itu adalah pemurnian, Bleach pemutihan, dan Deodorize penghilangan bau. Jadi tujuannya untuk menaikkan umur simpan sebenarnya, ya, supaya tidak rancit dan tidak tengik, tidak mudah tengik, ya. Palm oil dan palm kernel oil juga ada melalui proses pemisahan lemak, disebut dengan fractionation, ya. Ini dipisahkan antara lemak padat, ini stearin, dan lemak cair disebut dengan olein. Nomor 5 itu adalah palm oil dipakai sebagai bahan dasar makanan olahan, ya, makanan kemasan. Jadi biasanya ditulis lemak nabati pada di selai kacang, margarin, keju olahan, dan cemilan. Jadi ini lebih murah dibandingkan dengan penggunaan lemak-lemak nabati lainnya sebenarnya. Karena minyak inti sawit ini lemak jenuhnya lebih tinggi dan lebih murah, palm kernel ini, ya, yang bagian sini, maka lebih umum dipakai dalam bahan sabun, kosmetik, deterjen, dan minyak goreng dibandingkan pakai dengan palm oil sebenarnya, ya. Tapi palm oil zaman dulu, saat masih diproses secara tradisional, itu juga dipakai sebagai minyak goreng. Palm oil dipakai untuk membuat methyl ester dan biodiesel terhidrodeoksigenasi, ya. Di produksi palm oil terbesar di dunia, itu 3 negara terbesar, paling besar adalah Indonesia. Itu sekarang Indonesia mencapai hampir 2 kali lipat dari produksi Malaysia sekarang. Ini karena Malaysia sejak sebelum tahun 1995 kalau nggak salah, sudah ada namanya indikasi perlindungan hutan, karena untuk perluasan kebun sawit diperlukan
lahan yang luas. Jadi ada proses deforestasi. Deforestasi itu adalah penggundulan hutan. Jadi makanya mereka sudah ada aturan regulasi bahwa hutan di Malaysia harus dijaga, dilestarikan minimal 50% dari luas lahan negara Malaysia. Nah, oleh karena itu kenapa produktivitas palm oil di Malaysia saat ini kalah dengan Indonesia. Ini karena keterbatasannya lahan ya. Dan kemudian yang ketiga adalah Thailand. Thailand ini sudah mengalahkan produksi dari Nigeria. Ya, biodiesel palm oil sering dicampur dengan bahan bakar lain untuk membuat campuran biodiesel palm oil. Oke. Jadi udah tahu 6 fakta minyak sawit ya yang tidak diketahui banyak orang. Jadi minyak sawit tradisional ternyata memiliki manfaat vitamin E, ada manfaat karotenoid, dan dipakai sebagai biodiesel saat ini. Lalu manakah yang lebih sehat? Minyak buah sawit atau minyak inti sawit? Monggo berikan komentar di bawah, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar minyak sawit silahkan berikan komentar juga di bawah. Semoga ini bermanfaat. Saya Joko Afu bersama Binara Gerak. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binara Gerak, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.